Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Muslim Healthy Lifestyle. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim nomor 2664. Video sebelumnya tentang tidur pada saat puasa telah kita sampaikan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang olahraga pada saat puasa. Agar tubuh kita bisa berolahraga dengan optimal, maka salah satu kuncinya adalah malamnya kita tidurnya berkualitas atau deep sleep atau tidur nyenyak. Karena dengan tidur kita berkualitas, maka tubuh kita melakukan istirahat dengan optimal, recovery tubuh dengan optimal, restorasi tubuh dengan optimal, serta self healing, penyembuhan diri pada tubuh kita secara optimal. Dengan tidur berkualitas atau deep sleep itu secara kuantitas minimal 6 jam. Apabila ini terpenuhi dengan baik, maka pada esok pagi harinya tubuh kita akan mudah diajak untuk aktif bergerak dan berolahraga. Ingat, ketika kita tidur kurang berkualitas, maka ketika kita bangun biasanya tubuh kita kurang fit, kurang fresh, atau kurang segar. Ingat, puasa dan olahraga itu adalah memberikan stres pada tubuh kita. Makanya orang sakit itu tidak direkomendasikan untuk melakukan puasa dan olahraga. Karena kalau kita melakukan puasa dan olahraga, tentunya akan menambah stres buat tubuh kita. Artinya stres akan makin bertambah dan akan menumpuk. Sehingga mungkin sakitnya akan lambat untuk terjadi proses penyembuhan. Maka yang dibutuhkan buat orang sakit adalah istirahat total untuk bagaimana kita mengembalikan kesehatan tubuhnya. Dengan apa caranya? Dengan tidur. Tidur berapa jam kira-kira? Tidur antara 9 sampai 12 jam. Agar betul-betul tubuhnya melakukan proses recovery. Ingat, puasa dan olahraga adalah ikhtiar kita menuju lebih sehat pada waktu esok harinya. Tetapi juga yang terpenting adalah bagaimana kita memberikan nutrisi esensial buat tubuh kita. Karena nutrisi esensial buat membangun kembali sel-sel yang rusak atau membuang sel-sel yang rusak pada tubuh kita. Sehingga pada saat puasa, yaitu terjadi otofagi, atau pada olahraga, sel-sel otot kita pada rusak, maka diganti dengan nutrisi esensial, yaitu dari protein 9 asam amino atau dari lemak omega 3 dan omega 6. Sehingga pada akhirnya ketika terpenuhi nutrisinya dengan baik, insya Allah akan menjadi bahan baku yang optimal dalam perbaikan sel-sel di tubuh kita. Dan tentunya yang tidak boleh kita lupa adalah tidurnya. Harus diberikan ruang dan waktu untuk tubuh kita melakukan proses recovery, proses healing, restorasi, reparasi di tubuh kita. Sehingga ketika tidurnya diberikan, maka esok harinya kita akan bangun dengan lebih sehat dan lebih kuat. Dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat. Dan dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Quran Surat Al-Furqan ayat 47. Inspirasi dari ayat tersebut kita jadikan bahwa malam itu seperti pakaian, artinya seperti pelindung. Dan juga dijadikan tubuh kita untuk melakukan istirahat pada waktu kita malam. Dan siang hari, mulai dari terbit fajar sampai matahari terbenam, kita melakukan yang namanya aktivitas berusaha. Bagaimana mengisinya? Yaitu pada pagi hari dan sore hari dengan aktif bergerak dan berolahraga. Kalau kita berbicara dengan ritme sirkadian atau jam biologis tubuh,
Tubuh kita dipengaruhi oleh gelap terang. Ini dari rotasi bumi kita. Yang pada waktu siang hari terang itu ada sinar matahari. Dan waktu malam ada sinar bulan. Ketika kita terang buminya, maka kita beraktivitas, berusaha. Dan ketika malam hari, maka kita ditujukan untuk kita istirahat atau tidur. Yang ini sekarang di dunia modern sudah mulai berubah. Malam sudah seperti siang. Karena apa? Karena terangnya tidak lagi mengandalkan sinar matahari, tapi ada lampu listrik. Yang kedua yaitu adanya handphone atau alat-alat teknologi yang lainnya, laptop dan sebagainya. Sehingga kita malam hari itu tidak bisa tidur optimal karena terganggu, terdistract dengan yang namanya HP, dengan sosial medianya. Untuk itu, tubuh kita mengakibatkan kurang istirahat, sehingga ketika kita tidur kita menjadi kurang istirahat, tentunya tubuh kita akan mengalami kesakitan atau tingkat kesehatan kita, kualitasnya menurun buat tubuh kita. Pada waktu tubuh kita dari pagi sampai sore hari, itu yang keluar adalah hormon kortisol. Artinya apa? Artinya tubuh kita siap menerima stres. Baik stres secara fisik atau stres secara pikiran. Kalau secara fisik itu adalah puasa dan olahraga. Kalau stres secara pikiran berarti tubuh kita siap menerima berbagai masalah yang harus kita selesaikan pada waktu pagi dan sore hari. Nah, ketika malam hari, maka yang keluar adalah hormon melatonin atau hormon tidur. Untuk itu, hormon ini berfungsi membantu agar tubuh kita mudah beristirahat. Ketika orang tidak bisa tidur atau kondisi insomnia, karena salah satu sebabnya adalah hormon melatonin tidak optimal keluar dari tubuh kita. Melihat dari kondisi tubuh tersebut, waktu yang tepat untuk melakukan aktivitas olahraga adalah pagi sampai dengan sore hari. Nah, kalau kita bicara pada saat bulan Ramadan ini, bagaimana waktu yang tepat? Nah, menurut opini kita, waktu yang tepat itu adalah setelah kita melakukan ibadah sholat subuh. 1 jam lah. Dan yang kedua, yaitu 1 jam sekitar pukul 5 sampai pukul 6 sebelum kita berbuka puasa. Karena kita tahu bahwa salah satu manfaat dari puasa adalah bakar lemak. Ketika kita berolahraga, tentunya otomatis tubuh kita bakar lemak tubuh kita secara optimal. Kenapa? Karena pagi hari kita baru dekat dengan sahur, artinya kebutuhan cairan kita masih cukup terpenuhi. Sehingga ketika kita melakukan olahraga, maka kita tidak akan mengalami dehidrasi atau rasa haus. Karena itu, pagi hari adalah waktu yang tepat dalam menjalankan olahraga. Dan yang kedua adalah kita melakukan olahraga di sore hari atau 1 jam sebelum maghrib atau sebelum berbuka. Karena ketika kita 1 jam pada waktu melakukan olahraga sebelum berbuka, artinya kita akan mengalami haus dan setelah itu kita bisa minum. Untuk itu saran kita atau rekomendasi olahraga yang dilakukan adalah berjalan, jogging, dan latihan angkat beban. Waktu pagi hari yaitu minimal 1 jam. Pada waktu sore hari kita minimal juga 1 jam. Kalau pada waktu pagi hari 30 menit isi dengan kita jalan. 30 menitnya kita lakukan latihan angkat beban. Pada waktu sore hari menjelang berbuka 30 menitnya dengan kita jogging atau juga jalan boleh. Lebih baiknya di jogging. 30 menit selanjutnya adalah kita melakukan latihan angkat beban. Karena kita jalan dan jogging itu adalah olahraga kardio.
olahraga kardio itu manfaatnya yang dapat kita peroleh buat tubuh kita adalah untuk melancarkan peredaran darah dan bakar lemak. Sementara kalau latihan angkat beban, selain juga manfaat bakar lemaknya, bagaimana mempertahankan otot kita dan bagaimana menambah massa otot kita. Sehingga semakin kita melakukan latihan angkat beban, otot kita tidak akan berkurang. Mungkin juga bisa bertambah. Kita tahu manfaat olahraga buat tubuh kita, maka kesehatan tubuh kita akan tetap terpelihara. Dan yang penting adalah olahraga akan bermanfaat buat kita apabila dilakukan dengan rutin dan bertahap dan sesuai dengan kemampuan tubuh kita. Yang tidak kita rekomendasikan untuk melakukan olahraga adalah pada waktu malam hari. Karena pada waktu malam hari waktunya adalah tubuh kita istirahat. Apabila dipaksakan kita olahraga di malam hari, yang kita khawatirkan setelah kita olahraga malah tubuhnya seger. Artinya malah tubuhnya nggak bisa tidur, sehingga ujung-ujungnya nanti tidurnya tidak berkualitas atau tidak deep sleep atau tidak akan mengalami tidur yang nyenyak, sehingga esok harinya semangat kita, vitalitas kita pasti akan berkurang. Tiba pada kesimpulan bahwa olahraga pada saat puasa itu sangat penting buat mendukung kesehatan tubuh kita. Dan ketika dengan olahraga itu tujuannya agar kesehatan kita tetap terpelihara. Dan ini sesuai dengan harmonisasi antara alam, agama, dan sains. Ketika ketiganya ini berharmonisasi, maka itu adalah benar. Mereka yang merasa tidak punya waktu untuk berolahraga, cepat atau lambat, harus meluangkan waktu untuk merawat penyakitnya. Edward Stanley. Stay relevant, stay ketosis, stay healthy. Salam pejuang MLS. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.